Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Cahyadi. Ini adalah sesi kelima untuk mini course kita ya. Sesi ini kita akan bahas tentang mengenal TikTok Shop ya. Oke, langsung saja ya kita lihat apa aja sih nanti yang mau kita bahas. Nah, ini ada 5 ya yang mau kita bahas untuk hal ini. Jadi yang pertama itu cara mendaftar di TikTok Shop, terus kemudian kedua persiapan upload produk, ketiga menyelesaikan pesanan, keempat masalah yang biasa muncul dalam upload produk, terus kemudian 5 hal-hal yang perlu diperhatikan di TikTok Shop ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama nih buat kalian yang belum punya ID di TikTok Shop, ini langsung aja buka di websitenya itu sellerid.tiktok.com ya. Nanti di situ akan kelihatan dashboard ya untuk masuk. Nah, ini kalian tinggal klik aja sign up ya. Oke, nah sign up ini apa aja sih nanti yang dimasukin? Nah, ini ada nomor telepon, terus nanti akan masuk kode verifikasi ke nomor telepon kalian, terus ada alamat email, nanti kode verifikasi lagi, terus kemudian password atau kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Ya, ini gampang banget ya. Jadi kalian tinggal buka di browser, langsung masukin semua yang ada di sini ya. Nah, terus kemudian ini ada dua pilihan akun, yaitu akun perorangan dan akun korporasi ya. Nah, ini kayaknya saya udah pernah bahas di sebelumnya deh. Nah, kalau akun perorangan ini syaratnya gampang, ini cukup melampirkan KTP atau paspor ya. Terus kemudian kalau untuk korporasi, ini dokumen izin usaha. Nah, bedanya kalau perorangan ini cuma bisa satu akun. Nah, kalau korporasi ini bisa sampai 5 akun ya, gitu. Oke, terus untuk ini berikutnya nanti akan ada sorry ya, kalau kalian udah masukin semua terus kemudian udah upload fotonya gitu ya, di sini dilampirkan file ya, kemudian nanti akan ada konfirmasi seperti ini. Kalian cek dulu ya, sebelum konfirmasi kalian cek dulu apakah nama kalian benar, terus nama tokonya benar, terus nomor KTP-nya apakah sudah benar ya. Kalau sudah benar semua langsung aja klik ya, langsung klik konfirmasi. Oke, nah itu udah berhasil ya, ini gampang banget ya. Jadi daftar TikTok Shop ini ya nggak nyampe 2 menit lah ya. Yang penting kalian udah siapin aja foto KTP kalian. Nah, untuk di TikTok Shop ini nanti akan ada banyak fitur, akan ada banyak dashboard. Nah, ini kita langsung saja lanjut untuk yang persiapan upload produk ya. Jadi apa aja sih yang perlu dipersiapkan di dalam upload produk ini ya. Jadi kalian kan udah punya produk nih, udah mau jualan nih di TikTok Shop. Nah, beberapa hal yang perlu disiapkan, satu mengenai judul produk, terus kemudian dua foto produk, dan tiga deskripsi produk. Nah, kalau kalian udah pernah jualan di e-commerce lain, tentu kan kalian udah punya foto ya, udah deskripsinya juga udah disiapin dan judul udah disiapin. Nah, ini ada judul produk ini ada susunannya ya. Yang pertama tentang kelebihan produk kalian ya, terus kemudian ada merek, terus jenis produk, dan terakhir fitur produk ya. Kalian bisa lihat nih di samping ya. Kalau di samping ini contoh BioAqua, dia tulis pertama itu BPOM ya. Biasanya kalau untuk produk-produk kosmetik nih orang pasti selalu nanya BPOM ya, makanya itu ditaruh di depan ya, karena itu termasuk kelebihan gitu ya. Karena banyak juga produk-produk kosmetik yang belum BPOM ya. Terus kemudian yang kedua merek, terus kemudian jenis produk, dan yang ketiga fitur produk. Nah, terus kemudian untuk foto produk itu kalian siapkan 3 sampai 5 foto produk ya. Kalau usahakan jangan hanya satu gitu ya, karena nanti konsumen kalian kan butuh pengetahuan lebih tentang produk kalian ya. Siapkan 3 sampai 5, ukurannya 1280 kali 1280 pixel. Nah, background putih tanpa watermark ya. Nah, ini bisa juga kalian tambahkan logo atau kelebihan produk atau penawaran spesial nih, kayak kalian lihat di sini BioAqua Official ya. Jadi ini bisa tulis di sini, terus kemudian ada di sini ada 50 gram ya gitu. Ini bisa juga ditampilkan di foto produk ya gitu. Ini ada kelebihan-kelebihan segala macamnya. Oke. Ya. Kalau kalian udah siap ya. Nah, nanti kalian bisa langsung bisa langsung buka ke dashboardnya ya. Nanti kita buka sama-sama dashboardnya. Nah, terus, nah ini biasanya apa sih yang muncul di apa aja masalah yang biasa muncul dalam upload produk? Nah, yang pertama ini produk gagal QC ya. Jadi kalian udah masukin foto, udah tulis di deskripsi, udah tulis judul, oh ternyata nggak lolos QC. Nah, ini biasanya masalah di deskripsi produk. Bisa karena deskripsi produk kalian tidak jelas atau menggunakan bahasa asing yang terlalu banyak. Itu bisa juga jadi faktor yang kalian gagal QC. Nggak usah panik, nanti kalian tinggal perbaiki aja di gagal QC-nya. Bisa juga di misal ada hal-hal yang
yang belum kalian isi gitu. Nanti kalian bisa cek ulang aja. Nah, selama produk tersebut bukan produk yang dilarang ya, kayak senjata api, narkoba, itu bisa kok gitu. Nanti kalian tinggal re-upload lagi supaya nanti masuk QC lagi gitu, karena kita juga pernah ngalamin hal itu karena masalahnya di deskripsi aja gitu. Oke, yang kedua, masalah kendala pendaftaran merek. Nah, biasanya untuk merek-merek tertentu yaitu harus otorisasi dari pemegang merek. Jadi kalian harus minta surat dulu dari pemegang mereknya bahwa kalian berhak menjual produk tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga, atribut produk tidak lengkap. Misalnya ada sertifikat BPOM, terus kemudian ada izin BPOM. Nah, ini khususnya untuk produk makanan, minuman, consumer health, dan kosmetik. Ini wajib banget ada sertifikat BPOM dan izin edar BPOM gitu ya. Nah, ini hal-hal ini yang biasanya muncul nih di ketika kalian upload produk ya. Itu. Nah, terus kemudian oke, sekarang kita lihat yuk gimana sih cara untuk upload produknya ya. Kalian langsung aja masuk ke, nah ini kalian bisa lihat dashboardnya toko kita. Nah, ini langsung diklik di produk ya. Nanti di sini ada tulisan tambah produk ya. Nanti kalian klik aja tambah produk, nanti muncul di sini nama produk atau tadi judul produk. Terus kalian tinggal masukkan kategori ya. Ini kategorinya banyak banget ya. Misal ada perlengkapan rumah, kalian tinggal masukin aja. Nanti ada terus ada susunan-susunannya ya. Nanti kalian tinggal isi, itu ada merek, ada pengaturan ya, terus kemudian ada detail produknya di sini, gambar gitu ya. Nanti gambar bisa, nah kalau di TikTok ini gambarnya sampai 9 ya itu. Nah, ini nanti akan tulis deskripsi di sini ya. Terus kemudian ada variannya apa aja. Nah, ini mengenai pengiriman dan garansi, ini kalian bisa tulis gramasinya berapa. Terus kalau ada dimensi, tulis dimensinya berapa ya. Nanti akan diestimasi dia dengan pengiriman ya, seperti itu. Nanti kalau kalian udah isi semua, tinggal klik terbitkan ya. Itu sudah selesai. Nanti muncullah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini contoh produk kita yang udah masuk ya. Bentar, oke, saya hapus dulu. Nah, ini produk-produk kita nih. Nah, ini ya, nanti bisa langsung muncul di sini. Ini kalau sudah diotorisasi ya. Nanti kalau yang tadi yang gagal QC, dia masuknya akan di mana, di moderasi nih. Nah, ini ada dalam QC, ada gagal QC, dan ada diblokir. Biasanya kalau yang diblokir ini produk-produk yang terlarang ya. Tapi kalau gagal QC biasanya masalah cuma di deskripsi aja gitu ya, deskripsi atau mungkin foto produk ya. Nanti tinggal ini ulang lagi aja, di upload ulang lagi ya. Oke. Nah, untuk produk oke. Terus kemudian kita balik lagi masalah yang tadi. Oke. Nah, setelah tadi kalian upload produk, kalian cantumkan harga, dimensi ya, segala macam. Nah, kalian udah mulai bisa live. Nah, ini ada hal-hal lagi yang perlu diperhatikan di TikTok Shop, karena TikTok Shop ini sangat menjaga sekali kepuasan pelanggan ya. Maka dia punya tiga parameter penilaian ya. Yang pertama itu di pusat pelanggaran, terus kemudian ada pusat kesehatan akun, dan ketiga ada shop experience score. Nah, shop experience score ini meliputi rating produk, pemenuhan pesanan, dan layanan pelanggan ya. Nah, ini kalian nanti misal toko kalian dinilai oleh platform nih, kalian juga bisa mengajukan banding ya. Jadi ada beberapa kesalahan yang bisa kalian mengajukan banding. Nanti kalian tinggal chat aja ke pusat bantuan ya. Gitu, kalian jelasin aja kronologinya gimana. Nanti langsung akan dibantu oleh pusat bantuan dari TikTok gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat 3 hal ini. Ini kalian bisa lihat di mana sih? Oke, sekarang kita buka dulu ya TikTok Shop-nya ya. Kita mau cek di toko kita seperti apa sih. Nah, ini kalian dari dashboard ya, ini sebelah kiri langsung paling bawah ya, ini pusat kesehatan akun. Nah, ini ada 3 ya. Yang pertama pusat pelanggaran. Nah, pusat pelanggaran apa aja sih ini yang perlu dijaga? Nah, ini ada tingkat risiko. Nah, kebetulan toko kita tingkat risikonya rendah, ini masih 0. Ya, ini nanti dia sampai 48. Kalau kalian ada kesalahan nanti dia akan bertambah nih nilainya. Ya, dari hijau, kuning, terus kemudian merah gitu ya. Nah, ini apa aja? Nih, satu misal kepatuhan kebijakan ya. Biasanya ini mengenai produk ya. Misal kalian promonya nggak sesuai gitu, atau produknya nggak sesuai gitu ya, nanti bisa kena poin peringatan gitu. Terus kemudian pemenuhan pesanan.
misal pesanan-pesanan pelanggan ini tidak terkirim gitu atau tidak sesuai juga, ini bisa kena poin juga. Ini metrik layanan, seperti kayak chat yang tidak dibales ya, itu juga mempengaruhi. Terus kemudian ada satu lagi yang mengenai pengendalian resiko ya, itu jadi ada 4 poin ini ya. Nih kalian bisa lihat di bawahnya detailnya seperti apa sih. Nah ini kalau yang tadi pemenuhan pesanan, ini ada tingkat pembatalan karena kesalahan penjual, tingkat keterlambatan, terus tingkat pelacakan valid ya. Terus kemudian untuk pelayanan ini apa sih? Oh ini pengembalian dana dan retur barang rusak ya. Terus ada kepatuhan kebijakan, ini juga ada pelanggaran terkait toko, ini biasanya kaitannya sama shop experience ya. Terus kemudian ini pelanggaran pengendalian risiko ya. Oke. Nah, ini adalah yang pertama. Terus kemudian yang pusat kesehatan akun. Nah, ini kalau tadi yang pusat pelanggan ini ada 48 poin. Nah, ini kalau ini ada 24 poin gitu ya. Nah, ini reputasi 0, jadi reputasi baik, artinya tidak ada pelanggaran dalam 90 hari terakhir ya. Nah, ini pelanggarannya bisa lihat di sini. Ini kan kalian bisa banding. Nah, ini salah satunya kalau kita lihat live yang disiarkan merupakan konten rekaman atau tidak original ya. Jadi kalian kalau mau live hati-hati nih, jangan pakai rekaman, kalian harus langsung live gitu, karena nanti platform bisa mendeteksi. Atau live menampilkan adegan diam atau statis tanpa pengenalan produk ya. Jadi misal kalian cuma pantengin kamera aja nih, kalian nggak ada interaksi di situ, ini juga bisa kena gitu ya. Tapi jangan khawatir, kalian bisa banding juga di sini ya. Kalau memang kalian beneran live terus mungkin saat itu ya ada diem sedikit gitu ya, nanti kalian bisa coba banding, nanti tinggal dilihat platformnya akan menerima banding kalian atau tidak gitu ya. Nah terus kemudian ada shop experience center. Nah ini di toko kita kebetulan ya, saat ini 8,3 atau nilainya baik ya. Nah apa saja sih yang dinilai dari shop experience score ini? Yang pertama ada rating produk ya, terus kemudian pemenuhan pesanan logistik, dan yang ketiga layanan pelanggan. Nah kalau rating produk ini, nah ini adalah rating yang diberikan oleh pelanggan terhadap produk kalian gitu ya, nilai kepuasannya. Jadi misal pelanggan ngasih bintang 1, bintang 2, nah ini berpengaruh pada rating produk ya. Makanya ketika kalian mengirimkan barang, usahakan barang yang kalian kirim ini sesuai pesanan ya, terus kemudian packingnya bagus ya. Misal kalau barang-barang itu yang sensitif di perjalanan gitu, usahakan bubble wrapnya ditambah gitu. Jadi ketika barang sampai di customer itu dalam keadaan baik gitu ya, dan mereka kan customer akan puas dan memberikan rating yang bagus gitu ya. Terus kemudian pemenuhan pesanan logistik ya. Jadi ini kan kita ada, ketika customer pesan kan kita harus siapkan pengiriman. Nah ini kalau di TikTok ini 3 kali 24 jam ya. Jadi dalam 3 kali 24 jam kalian harus siapkan itu. Kalau lebih dari itu nanti kalian akan nilainya akan jelek gitu ya di pemenuhan pesanan ya, dianggap oleh platform kalian tidak memenuhi pesanan pelanggan ya. Terus kemudian yang ketiga ini ya, yang tentang layanan pelanggan ya, ini juga mengenai ini kalau dilihat di sini ada, nah ini ada tingkat keluhan, tingkat respon, dan waktu respon pertama. Jadi chat-chat yang dari pelanggan ya ini harus segera dibales gitu ya, jadi harus segera direspon. Nah kalau di sini tolak ukurnya dari platform itu kurang dari 30 menit ya. Jadi chat-chat dari customer saat kalian live ataupun tidak live itu harus dibalas segera di bawah 30 menit ya, supaya nanti performa toko kalian bagus ya, seperti itu. Nah ini 3 penilaian ini wajib banget kalian pantengin ya, wajib banget kalian penuhin, karena pengalaman kita pernah berada di nilai yang sangat rendah. Efeknya apa? Efeknya kita nggak bisa iklan dalam live gitu ya. Salah satunya itu. Bahkan kalau nilainya lebih buruk lagi, kalian nggak bisa jualan, dan bahkan di akun kalian di suspend permanen ya, seperti itu. Karena TikTok ingin menjaga sekali pelanggan gitu ya, supaya menjadi aplikasi yang terpercaya ya. Oke, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke ya jadi gini. Nah tadi tipsnya, kalian kalau tadi misal toko kalian dapat dianggap melanggar ya, ini kalian bisa juga ajukan banding, atau kalian bisa tanya-tanya di pusat bantuan kira-kira seperti apa solusinya ya. Nah oke, dari 5 mini course tadi, nah saya rasa kalian nih udah selamat nih. Saya ucapin dulu selamat buat teman-teman yang sudah
ikut mini course kita sampai habis, nah ini Anda sudah siap jualan di TikTok Shop ya. Jadi Anda bisa jualan di TikTok Shop atau Anda bisa jadi konten kreator. Nah, selamat ya buat Anda semua. Nah, jika Anda butuh konsultasi dan pendampingan mengenai jualan di TikTok Shop, bisa langsung hubungin kita ya di 0821 4683 8091 atau langsung aja DM di samania.academy ya, atau kunjungi website kami di www.samaniaacademy.com. Oke, terima kasih teman-teman semua. Thank you.